Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau membuka pendahuluan dengan kita baca di Matius pasal 13 ya. Tiba-tiba tadi begitu nyanyi Hineni, tiba-tiba saya diingatkan ayat firman Tuhan dari Matius 13 ya, ayat 44 sampai dengan 46 ya. Oke ya. Oke, saya bacakan ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang diketemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang. Dia mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya malam hari ini, siapakah yang dimaksud dengan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu? Mungkin ada yang mau volunteer, angkat tangan. Kalau salah nggak apa-apa loh, ya. Saya merenungkan Bapak Ibu, saya merenungkan mutiara yang indah itu, harta yang terpendam itu adalah kita umat tebusannya. Yesus menemukan harta yang terpendam, mutiara yang indah. Dia katakan dia jual semuanya. Dia katakan dia yang adalah Tuhan Allah. Dia menanggalkan keilahiannya. Dia turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan setelah jadi manusia, dia merendahkan diri lagi sebagai budak. Demi apa saudara? Demi menebus engkau dan saya. Kita ini mutiara yang berharga di mata Tuhan. Harta yang terpendam. Saudara, kalau kita menyadari ini saudara ya, renungkan, masuk, Tuhan, ternyata aku adalah mutiara yang indah di hadapanmu, sehingga engkau yang kaya rela menjadi miskin, menjual semuanya untuk engkau bisa menebus aku. Engkau bisa menjadi manusia, sehingga engkau bisa mati menggantikan aku. Saya percaya saudara, kalau ini masuk dalam hati kita, akan keluar terus ucapan syukur di dalam mulut bibir lidah kita. Kalau dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal, dijual semuanya harta bendanya, saya percaya saudara, dia tidak akan membiarkan kita, amin. Dia akan tetap menopang kita, menjagai kita, mendukung kita, melindungi kita, amin. Sehingga dikatakan kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Kalau kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kita, saya percaya saudara, tidak akan ada ketakutan di dalam hati kita. Sekarang kita takutkan dalam hidup kita, keuangan, sakit penyakit, dia sudah tebus, dia sudah mati buat kita. Cuman masalahnya saudara, kita ini nggak begitu percaya apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita masih meragukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tapi kalau kita terus merenungkan, Tuhan, aku mengerti Tuhan, bahwa aku ini mutiara yang berharga, harta yang terpendam, yang Engkau beli Tuhan dengan seluruh harta milik-Mu Tuhan. Aku mengucap syukur, dan saya percaya pula saudara, tadi dikatakan Hineni, aku ini hanya budak yang melayani dia. Bukan karena terpaksa loh, tapi karena aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rela menjadi budak untuk melayani Engkau, karena Engkau sudah membayar aku terlalu mahal, karena aku terlalu berharga buatmu. Amin, amin. Nah saudara, saya ingin bagikan ya, tadi pembukaan saudara tiba-tiba muncul ayat itu ya. Saya mau bagikan begini saudara, di dalam Efesus pasal 2 dikatakan begini ya, Efesus pasal 2
ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini dikatakan kita itu diselamatkan, ya, karena kasih karunia. Dikatakan lagi sini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan lain, dikatakan cukup keras, saudara, ngomongnya begini, saudara, ya. Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita menyombongkannya. Jadi kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saya coba mempelajari, saudara, merenungkan lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Benar ya, saudara, ya? Kita sering kan kalau baca Alkitab kan, ya enggak? Kasih karunia. Yusuf mendapatkan kasih karunia dari Allah, ya. Terus siapa lagi? Daud mendapat kasih karunia dari Allah. Saya pikir, apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah Yesus sendiri. Kasih karunia adalah dikatakan Allah, pemberian Allah kepada kita yang seharusnya kita nggak layak loh terima, tapi diberikan dengan cuma-cuma buat kita. Jadi kita diselamatkan, dikatakan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik kita dikatakan kain cemar di hadapan Tuhan. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, atau di dalam Alkitab itu anugerah, kemurahan, ya, anugerah, kemurahan, grace, macam-macam, saudara. Itu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma tanpa kita melakukan apa-apa. Di Alkitab dikatakan begini, kalau kamu bekerja, kamu dapat upah, itu wajar. Ya, kamu bekerja, kamu dapat upah, itu wajar. Tapi masalah yang namanya kasih karunia, kamu nggak bekerja, tapi kamu dapat. Kadang-kadang nggak masuk akal, enak penamen, nggak kerja dapat. Tapi itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itulah seperti itu yang Tuhan berikan. Kamu nggak usah berusaha berbuat baik, karena kamu tidak akan pernah memenuhi syarat dan standar Tuhan untuk kamu. Dengan perbuatan baik kamu bisa masuk surga. Kamu tidak akan pernah bisa. Standarnya Tuhan tahu kalau perbuatan baik kita apa? Hukum Taurat. 2 minggu yang lalu Pak Gideon dari Sion menyampaikan tentang Taurat. Hukum Taurat itu 10. Ya. Kalau saudara melanggar 1, dianggap melanggar semua. Dan saya mau katakan begini, saudara jangan berusaha untuk memenuhi syarat Tuhan dengan perbuatan baik dengan saudara melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena di Alkitab sudah jelas, kamu gak akan bisa memenuhi hukum Taurat. Kamu tidak akan pernah bisa dengan perbuatan baik kamu diterima oleh Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa. Di Alkitab sudah dikatakan. Karena apa? Dikatakan karena standarnya Tuhan itu tidak bisa dengan kita lakukan dengan kekuatan kita. Perbuatan baik itu hanya menuntut jangan mencuri, jangan berzina. Nah, ceritanya ini namanya di Alkitab ada ahli Taurat sama orang Farisi. Dia ceritanya disebutkan ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu, pada waktu Tuhan Yesus datang dikatakan begini, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, aku untuk menggenapi hukum Taurat. Dan selama hukum ada langit dan bumi baru, 1 titik 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Ahli Taurat ceritanya, saudara, ya, dia supaya ahli Taurat kan namanya ahli Taurat, ceritanya aku nih pelaku
hukum Taurat. Jadi ternyata standar hukum Taurat itu diturunin sama para ahli Taurat, sehingga seakan-akan mereka bisa melakukan. Jangan mencuri, mereka nggak mencuri. Jangan membunuh, mereka nggak membunuh. Begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihat nggak bener nih. Hukum Taurat diturunkan standarnya sama ahli Taurat. Dikatakan jangan membunuh, memang kamu nggak membunuh. Tuhan Yesus bilang, tahu nggak kamu kebenaran hukum Taurat? Kalau kamu membenci orang, itu sama juga kamu sudah membunuh. Jadi kamu melanggar hukum Taurat. Dan kalau kamu melanggar satu hukum Taurat, berarti kamu melanggar semua hukum Taurat. Kasarnya kamu nggak layak di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan, kalau jangan berzina. Ahli Taurat bilang, aku nggak pernah berzina. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat wanita dan menginginkannya, timbul nafsu kamu, kamu sudah berzina. Sekali lagi ahli Taurat bilang, ahli Taurat itu kan kaget. Ketahuan juga nih, aku turunin standar. Ternyata itu kebenaran hukum Taurat. Dan dikatakan kita tidak akan pernah bisa melakukan, memenuhi hukum Taurat. Makanya Tuhan bilang, kamu diselamatkan karena kasih karunia, anugerah. Dengan cara apa? Anugerah itu diberikan pada waktu kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia yang kaya, dia yang menjual semua harta bendanya, dia yang kaya rela menjadi miskin. Untuk apa? Menebus kita. Dia melihat mungkin saat ini, pada waktu ini dia mungkin lihat saudara sebagai saudara yang merasa, saudara ya, aku ini gak berharga, aku ini kotor. Tapi saya mau kasih tahu, di hadapan Tuhan, saudara adalah mutiara yang indah. Saudara diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Ada Allah, ada gambar Allah, ada image Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kita ini mutiara yang indah, harta yang terpendam. Saudara bangga di hadapan Tuhan, saudara adalah mutiara yang indah, harta terpendam yang berharga, yang sampai dia rela menjual segala sesuatunya untuk saudara, untuk saya. Atau saudara, apakah ini menyentuh hati kamu? Nanti saudara, terus terang buat saya, terus terang sih baca ini, Tuhan benar-benar luar biasa Tuhan. Ya, kadang-kadang aku memandang diriku ini gak berharga. Kadang-kadang aku frustasi. Kadang-kadang aku merasa aku ini, aduh Tuhan, banyak dengan dosanya. Tapi di hadapan Tuhan dikatakan kita ini mutiara yang indah, harta terpendam. Tapi tentu saja dikatakan, kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan kita. Saudara, simple gak sebetulnya? Simple ya. Asal kita percaya Yesus itu mati menggantikan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan pada waktu itu kita dijadikan ciptaan baru, manusia baru. Simple loh saudara. Tapi kadang-kadang kita yang bikin rumit, susah. Tapi sebetulnya keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan kalau engkau percaya dengan hatimu bahwa Tuhan Yesus sudah Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, dan percaya dengan mulutmu bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatmu, dikatakan kamu diselamatkan, kamu menjadi anak-anak Allah. Itu simple sekali menurut saya. Tapi yang menghalangi kadang-kadang apa? Gengsi kita loh, harga diri kita. Banyak pertimbangan dalam pikiran kita. Dan kita kadang-kadang sok, masa begitu gampang sih jadi anak-anak Tuhan? Benar gak? Kok begitu gampang? Ya, karena kesombongan manusia, kesombongan kita yang mengatakan, Tuhan, aku bisa memenuhi hukum Taurat, jangan terlalu enteng begitu. Dan itu tahu gak saudara, itu kesombongan di mata Tuhan. Dan yang lebih hebat begini saudara ya, yang lebih hebat, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan kita menjadi milik Tuhan Yesus. Dan dikatakan begini, kita termasuk keturunan Abraham. Kalau dicari-cari kita gak ada keturunan Abraham ya saudara ya. Gak tahu kalau saudara ada yang berdarah Yahudi. Tapi dikatakan kita dimasukkan sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan, menerima warisan Abraham.
Jadi Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham, dan juga ada warisan yang Abraham punya untuk diberikan kepada kita. Dikatakan begini warisannya, saudara. Warisan Abraham dikatakan gini, kamu akan memiliki bumi. Kamu akan memiliki bumi, dan oleh engkau seluruh bangsa akan mendapat berkat gara-gara engkau. Jadi saya nggak heran kalau kita ini mutiara yang berharga di hadapan Tuhan, harta indah yang terpendam. Karena apa, saudara? Kita dikatakan akan mewarisi bumi. Kita akan mewarisi bumi. Tapi saudara, ternyata kasih karunia yang kita terima pada waktu kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ternyata jangan mandek di situ. Tuhan berkata, hendaklah, yuk kita buka di dalam 2 Petrus pasal 3, saudara, ya. 2 Petrus pasal 3 dikatakan begini, saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Nah, saudara ya, dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita jangan puas menerima kasih karunia pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan berkata, terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia sekali lagi adalah pemberian yang Tuhan berikan pada kita, yang seharusnya kita nggak layak terima, yang seharusnya kita nggak pantas terima, tapi diberikan oleh Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan. Kenapa? Karena Yesus yang mati menggantikan kita. Dia dihancurkan, diremukkan untuk menggantikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting buat kita di saat-saat seperti ini, ya. Ya, kita percaya ini putaran terakhir. Ini saatnya, saudara ya, kita sebagai umat Tuhan bangkit, perlu sungguh-sungguh kita mengandalkan hidup dengan kasih karunia. Jangan kita sekarang hidup mengandalkan kemampuan atau kehebatan kita. Sekali lagi saudara, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu seperti kain cemar. Bagaimanapun kita berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak akan bisa. Kita menyenangkan Tuhan karena kita percaya Tuhan Yesus. Kita terima anugerah Tuhan, kita terima kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kalau gitu perbuatan baik kita nggak berguna. Oh, perbuatan baik kita perlu, tapi jangan coba-coba saudara datang kepada Tuhan, berperkara dengan Tuhan, menuntut Tuhan karena saudara sudah melakukan sesuatu. Tuhan, aku sudah puasa, aku minta berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah tidak mencuri, aku sudah tidak begini Tuhan. Mana dong Tuhan berkat-Mu? Mana dong? Mana berkat-Mu? Kok aku nggak terima-terima? Jangan berperkara dengan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Berperkara dengan Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara, ini penting karena apa saudara? Tadi saya katakan kita ini keturunan Abraham dan berhak atas janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Janji Tuhan kepada Abraham adalah menguasai dunia, menguasai bumi, dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan bawa kita ke sana, ya. Tuhan akan bawa kita ke sana. Nah, cuma ternyata untuk kita bisa menerima warisan dari Abraham, janji-janji Abraham, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita buka Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Oke, saya baca ini saudara ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik
sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Siapa nih saudara? Tuhan Yesus, ya. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa aslinya, ya, bahasa Yunani, nanti Bapak Ibu bisa download sendiri, ya, Bible Interlinear. Ternyata pengertian anak ini di dalam Alkitab, ya, bahasa Indonesia semuanya anak. Tetapi ternyata di dalam bahasa aslinya, ternyata pengertian anak itu ada tingkatannya. Pertama, anak atau child bahasa Inggrisnya, atau baby, itu pakai bahasa Yunaninya disebut technon. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri, ya. Technon itu artinya bayi, ya, children, anak-anak. Atau di dalam bahasa Yunaninya ditulis nepios, ya. Jadi dikatakan begini kalau kita baca, yang dimaksud di ayat 1, ya, yang dimaksud selama seorang ahli waris belum akil balik, atau di dalam bahasa aslinya masih child, ya, masih anak-anak, masih nepios atau neknon, dikatakan sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ialah tuan dari segala sesuatu. Jadi kayak begini saudara, misalnya ada tuan A, dia punya anak, ya, tuan A ini kaya sekali, kolong merat, ya, nomor 1 di Asia. Dia punya anak belum akil balik, masih child, ya, di bahasanya masih technon. Dikatakan walaupun bapaknya meninggal, mati misalnya saudara, ya, dia kan ahli warisnya. Tapi karena dia masih anak kecil, dia nggak bisa langsung mewarisi, mesti ada perwalian, ya. Benar gak Pak Ketut? Kita ada ahli hukum ini. Jadi masih dia ada perwalian yang mendampingi, nggak bisa ngambil keputusan seenaknya. Perlu ada yang perwalian yang mewakili anak ini. Dikatakan sampai anak ini tumbuh besar, ya, setelah akil balik. Nah, akil balik di Alkitab ditulis juga anak, Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani dikatakan anak itu huios, son, anak dewasa. Baru setelah anak itu dewasa, dia punya hak. Dia bukan lagi di perwalian, tapi sebagai anak yang megang otoritas. Nah, dikatakan pada waktu dia child, dikatakan perwalian. Yang menjadi perwalian ini siapa? Hukum Taurat. Yang jadi perwalian itu hukum Taurat. Jadi kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu gak boleh begini. Sampai dikatakan hukum Taurat itu sebetulnya dikatakan seperti cermin, melihat kejelekan kita. Dikatakan hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu sekali lagi tidak bisa menyelamatkan kita. Dia hanya menyatakan bahwa betapa jeleknya Iskandar, betapa berdosanya Iskandar, dan dia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik dia. Hanya oleh anugerah Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saya, Iskandar. Itu hukum Taurat. Ya, jadi, nah, pada sewaktu anak itu sudah dewasa, dia baru dikatakan punya hak otoritas untuk mengolah warisannya.
Nah saudara, di dalam Alkitab dikatakan, firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Ya, kita buka di dalam Roma 5 ayat 17. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dikatakan kita harus bertumbuh dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Dan dikatakan tadi di Galatia 4 itu dikatakan pada waktu Tuhan Yesus datang, ya tadi dikatakan begini, ya ayat 4, Galatia 4 ayat 4 kita ulangi. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi son. Jadi ternyata Tuhan Yesus datang, ya, dia membawa kita, kalau kita percaya, ya, akan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia katakan dia akan bawa kita menjadi son, anak-anak yang dewasa. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, dikatakan kamu cuman children, anak-anak, baby yang gak bisa apa-apa. Tapi pada waktu kita percaya Yesus, diangkat kita menjadi anak-anaknya yang sudah pegang kendali, ada kuasa dan otoritas. Pada waktu kita masih di bawah hukum Taurat, kita gak akan pernah bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, saya bawa cerita ini untuk apa saudara ya? Untuk kita, mari ya, terus tanamkan di dalam hidup kita bahwa aku hidup karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, jangan kita coba menyenangkan Tuhan, menuntut Tuhan, berperkara dengan Tuhan berdasarkan perbuatan baik kita. Tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Nah, kita buka baru di dalam Roma 5 ayat 17. Ya, kita buka saudara ya. Saya bacakan Roma 5 ayat 17. Ya, sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Gara-gara Adam jatuh ke dalam dosa, kita semua berbuat dosa. Ya, kita itu berbuat dosa, kita disebut orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tapi memang kita orang berdosa, sehingga perbuatan kita isinya dosa semua. Jangan terbalik saudara, kita itu disebut orang berdosa karena kita keturunan Adam, sehingga yang kita lakukan dosa. Ya, nah dikatakan begitu. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Maksudnya apa saudara? Maksudnya tadi dikatakan begini saudara, ya, kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena perbuatan baik kita yang memenuhi syarat Tuhan, tapi karena kita percaya akan pengorbanan Yesus, akan keselamatan yang Tuhan berikan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita pegang. Dikatakan pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan ini yang memampukan kita, membuat kita hidup berkemenangan. Dikatakan yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Mungkin selama ini kita hidup penuh dengan kekalahan. Kalau saudara merasa aku banyak masalah di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam apa lagi saudara, sakit penyakit, saya mau katakan, minta Tuhan limpahkan anugerahmu, limpahkan kasih karuniamu kepadaku. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakitku. Percaya akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Deklarasikan dengan hati, percaya dengan mulut mengaku, terjadi mujizat. Kita diselamatkan, dikatakan kita diselamatkan, kita dipindahkan dari neraka ke surga, dari kegelapan kepada terang. Karena apa? Karena dengan hati percaya
kepada Tuhan Yesus, dengan mulut mengaku, kita dipindahkan. Saya percaya kalau masalah besar ini loh, keselamatan, masalah neraka surga, ya, dengan hati percaya, mulut mengaku, mendeklarasikan, terjadi mujizat, kita pindah dari neraka ke surga. Apalagi masalah-masalah kita, ya. Jangan sampai kita dikatakan sudah ditebus, sudah menerima Yesus Kristus, tapi ucapan kita nggak sesuai, ya, dengan apa yang kita percayai. Tapi mulai malam hari ini kita mau deklarasikan apa yang telah Yesus lakukan buat kita. Itu namanya kita hidup dengan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jangan kita ngomongin negatif, ya. Jangan kita ngomongin negatif. Apa yang kita ngomongin nggak sesuai dengan apa yang kita ingini harapkan dari Tuhan. Kalau kita ingin, Tuhan, aku ingin sembuh, katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya aku sembuh. Katakan terus, dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Jadi pada waktu kita dilimpahi kasih karunia oleh Bapa, oleh Tuhan, dan anugerah kebenaran, dikatakan kita akan berkuasa. Kita akan berkuasa. Semua sakit penyakit, semua masalah ada di bawah kaki kita. Jadi kita perlu terus minta, Tuhan, aku minta anugerah-Mu, kasih karuniamu, Kau limpahi aku dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Karena itu yang membuat aku bisa mengatasi semua masalah. Jangan kita coba dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Ya, hanya oleh anugerah, kebenaran, kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan, saudara, ya, di sini dikatakan bahwa kita akan menerima warisan. Dikatakan kalau orang yang hidup dengan kasih karunia Tuhan, dikatakan Tuhan angkat kita menjadi son, anak-anaknya yang dewasa. Tapi kalau kita masih mengandalkan perbuatan baik kita, berdasarkan hidup hukum Taurat, dikatakan kita tetap sebagai child, anak-anak yang tidak punya kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Nah, saudara, mungkin saudara pernah dengar cerita tentang anak yang hilang. Pernah dengar, ya? Siapa yang pernah dengar cerita anak yang hilang? Nah, saya kemarin coba baca-baca lagi, saudara. Ternyata yang menarik tentang cerita anak yang hilang ini. Ya, kita buka ya, saudara, ya, dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Tentang anak yang hilang. Ayat 11, ya. Lukas 15 ayat 11. Oke, saya bacain, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku,
dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapak. Jadi dia punya merancang nih saudara ya. Aku akan pulang ke rumah bapaknya dan aku akan ngomong begitu, katanya gitu ya. Kemudian maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini sampai sini dulu saudara. Jadi saya merenungkan begini saudara, kenapa anaknya kepikir bapaknya? Pada waktu dia menderita itu, dia kelaparan, dia ingat bapaknya. Saya percaya kalau bapaknya sadis, kejam, dia nggak akan begitu saudara. Benar nggak saudara? Kalau bapaknya sadis nih, kejam, ya, dia nggak akan balik ke bapaknya. Mungkin menurut saya, mungkin dia bunuh diri, mungkin saudara ya. Ya nggak ada jalan keluar. Tapi karena dia tahu nih, ya, dia tahu bapakku punya karyawan, punya dibilang orang upahan, makanannya berlimpah. Kira-kira kalau saudara kerja, majikan saudara kayak begitu, gimana itu saudara? Pak Singgi, gimana kalau punya majikan kayak begitu Pak Singgi? Ya, luar biasa. Ya, orang upahan aja makanannya berlimpah. Pasti nih bapak bos yang baik. Ya, bos yang baik pastilah. Ya punya anak pasti sama anaknya lebih baik lagi dong. Ya enggak? Makanya anaknya berpikir, aku pulang aja ke rumah bapak. Aku pulang ke rumah bapak. Di rumah bapakku banyak makanan. Udahlah, aku bertobat istilahnya. Ya tujuannya sih si anak sebetulnya gini loh saudara. Ya enggak? Dibilang apa? Bapak jadikan aku orang upahan. Sebetulnya anaknya cuma mau pengen makan aja lah, jangan sampai kelaparan. Tujuannya begitu gitu saudara. Ya enggak? Dia tahu salah, dia merasa tertuduh, berdosa, ngabisin harta benda. Ya, aku kelihatannya nggak layak disebut anak bapak lagi. Aku sudah menghabiskan harta benda. Aku banyak berdosa, aku sudah najis. Ceritanya begitu. Makanya ya jadiin orang upahan aja. Orang upahan pun makanannya berlimpah gitu loh ceritanya ya. Ini akal-akalan si anak bungsu. Tapi kita lihat apa yang terjadi saudara. Kemudian begini saudara, ya. Oke, di ayat 22. Oh, sebelum kelewatan ya. Maka ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya, saya percaya ayahnya menantikan dia pulang. Lalu tergeraklah hatinya, hati bapaknya nih saudara ya, oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, lalu mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Kemudian perkataan yang terakhir yang dia rencanakan tuh bisa hilang. Jadikan aku hanya budak Bapak, hamba gitu ya. Hilang saudara. Saya percaya ini benar-benar dia ngelihat perlakuan bapaknya, penerimaan bapaknya yang merupakan gambaran dari Bapak kita, Bapak surgawi kita. Berlihat, dia berlari, ya, dia peluk anaknya yang kurang ajar, ya, dia cium anaknya yang nggak tahu diri, dia cium, dia katakan, kemudian dikatakan begini saudara kepada hamba-hambanya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Nah saudara, saya coba melihat apa yang dimaksud jubah yang terbaik. Ternyata jubah yang terbaik adalah jubah bangsawan, ya, jubah bangsawan di daerah timur, di daerah timur tengah. Jadi dikenakan baju yang indah, baju bangsawan, kalangan atas. Bapak aja ngasih gitu saudara. Kemudian dikatakan, kenakanlah cincin pada jarinya, dipulihkan kuasa dan otoritas, dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, perhatikan ayat 24, saudara. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan lain, terjemahan interlinier tadi, saudara, ternyata bapaknya menggunakan kata tetapi. Tadi kata dia, sebab anakku yang telah mati ini, dia menggunakan kata heios, anak son, anak yang dewasa, ya, anak yang dewasa. Padahal kalau kita marahin anak kita kan kalau kurang ajar begitu, ya enggak? Kamu kayak anak kecil aja, gak gitu. Anaknya udah gede, ya. Dikata kamu kayak anak kecil aja tingkah lakunya, ngabisin gitu loh, saudara ya. Tapi bapaknya ngelihat anaknya yang hilang, yang bungsu ini pulang, ya, dia bersuka cita. Dia sampai katakan apa, saudara? Asan, huyos, anak yang dewasa. Dikatakan, anakku yang huyos, yang dewasa, sudah pulang, yang mati dia hidup kembali. Saya pikir kenapa disebut huyos? Karena anak ini mengerti kasih karunia. Kalau kasih karunia kan dasarnya aku sadar aku berdosa. Aku sadar ini aku rusak. Dan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Makanya aku perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat aku. Itu kasih karunia, ya. Anaknya ngerti ini. Makanya bapaknya sebut kamu anakku yang dewasa, son. Tapi kita mau lihat anak yang sulung. Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka apa reaksinya? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan lain, ayahnya keluar dan memohon kepada dia, begging, minta gitu loh, ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Jadi dia ingin memuaskan, ya, ingin menyenangkan bapaknya dengan perbuatan baik dia, ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Kalau di sini ada kambing laku nih, saudara ya, paling enak, saudara ya, ya, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Nah, kan ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Nah, saudara tahu, kalau di dalam bahasa Alkitab interlinier, nanti Bapak Ibu lihat ya, ternyata pada waktu dia ngomong anakku, dia pakai katanya apa, saudara? Tehnon. Tadi saya bilang tehnon apa arti? Child. Kamu, mental kamu, cara berpikir kamu tuh masih anak-anak. Adikmu yang pulang, yang bertobat, yang mati hidup kembali, pulang. Seharusnya kamu mengerti sifat aku, karakter aku. Tapi engkau marah, engkau ngomel. Engkau gak pantas disebut son. Engkau adalah child, anak-anak. Mental kamu, cara berpikir kamu, yang kamu pikir kamu bisa memuaskan aku dengan perbuatanmu. Kata bapaknya diceritanya, saudara. Iya enggak? Dikatakan apa? Aku belum pernah berbuat salah sama Bapak. Dia mau mengandalkan perbuatan baik dia untuk menyenangkan hati Bapak, untuk berperkara dengan bapaknya. Bapaknya berkata, child,
Anak kecil kamu, bisa apa kamu? Kasar begitu saudara ya. Ya gak? Kamu anak kecil, gak bisa apa-apa kamu, gak ngerti kamu. Dikatakan, kemudian apa saudara dikatakan? Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, seharusnya anak dewasa, anak sulung itu, dia menerima warisan Abraham. Kepunyaanku, kata Bapak, kepunyaanmu. Tapi karena anaknya punya mental, ya, mentalnya mental hukum Taurat, ya, menyenangkan dengan perbuatan, mau berperkara dengan bapaknya dengan perbuatan baik, nggak bisa. Anaknya yang kecil, yang berbuat dosa, dia bertobat, yang mati hidup kembali, dia tahu siapa bapaknya. Bapaknya penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih karunia. Datang, bapaknya bilang, Huyos, son, engkau mengerti hatiku, engkau mengerti pola pikirku, engkau mengerti jalan-jalanku. Engkau adalah aku yang dewasa. Saudara, kalau dengar cerita omelan anak yang sulung, saudara pernah dengar gak cerita Alkitab yang kayak begini? Pernah dengar, Ci? Siapa, Ci? Saya dengar cerita gini. Saya dengar ceritanya ahli Taurat. Benar enggak? Sama orang Farisi. Ketika Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa, yang sewot siapa? Ahli Taurat. Gurumu berkumpul dengan orang berdosa. Kamu tahu nggak? Guru kamu kalau seorang nabi, dia tahu perempuan apa tuh yang sedang perempuan siapa yang sedang membasuh kakinya. Alergi, senangnya menghakimi, benar nggak? Menganggap dirinya benar. Hati-hati saudara, ini hati-hati loh. Kita saling koreksi diri. Kalau kita udah kerjanya menghakimi orang, ya, menganggap kita lebih hebat, menganggap kita lebih pinter, menganggap kita lebih suci, hati-hati. Ya, jangan-jangan roh anak sulungnya, spirit anak sulungnya, pola pikir anak sulung, pola pikir ahli Tauratnya udah masuk loh saudara. Kita mulai mau mengandalkan, aku menyenangkan Tuhan. Tuhan lihat, aku puasa setiap hari Jumat, misalnya gitu saudara. Aku minta dong Tuhan. Berperkara dengan Tuhan berdasarkan perbuatan baik kita. Itu yang coba dilakukan oleh ahli Taurat. Akibatnya anak sulungnya tidak bisa menikmati warisan bapaknya. Bapaknya udah bilang, milikku adalah milikmu nak. Tapi karena pikiranmu, pola pikirmu yang masih seperti anak-anak, belum akil balik, makanya kamu tidak bisa menikmati warisan yang aku punya, kata bapaknya gitu saudara. Sama seperti kita. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, atau kesucian hidup kita saudara, dan kita dengan senang menghakimi orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang penuh kelemahan, ya, hati-hati saudara. Kita gak bisa menikmati warisan yang seharusnya menjadi hak kita karena kita percaya Yesus. Dikatakan kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, berhak menerima warisan dari Abraham. Apa? Kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dunia adalah milikmu. Dikatakan kalau kamu hidup dilimpahi dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan, kamu akan berkuasa atas hidup. Apa masalah kehidupan kita? Dikatakan engkau berkuasa kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Jadi minta saudara, ya, kalau kita sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, aku minta anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia kesembuhan. Bukankah Engkau sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakitku? Aku percaya Tuhan, hatiku percaya, mulutku mengaku. Siap-siap saudara, mujizat terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan di dalam rumah tangga, apa yang harus aku katakan? Tuhan, Engkau sudah menanggung segala kutuk
dalam hidupku, dalam keluargaku. Engkau telah menanggung semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam keluargaku. Dan sekarang Tuhan, aku meminta anugerah daripadamu. Aku minta Engkau hadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukankah Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau pastikan hadir. Dan kalau Engkau hadir, aku percaya akan terjadi pemulihan-pemulihan dalam keluarga. Yang kita perlu lakukan itu, ya, jangan coba kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Akhirnya kita akan terjerumus, ya, di dalam jerat-jerat iblis. Tapi Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta karunia, kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita terima anugerah kebenarannya, kita terima kelimpahan dari kasih karunia-Nya. Karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, apa yang telah Yesus tanggung di kayu salib, oh, kita akan hidup berkemenangan. Amin. Kita menjadi anak-anaknya yang dewasa, son, berhak menerima warisan. Amin. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri.